Halo teman-teman, kali ini ketemu lagi dengan aku. Kita akan bahas soal SIMAK UI dengan materi elektrokimia ya. Jadi gabungan antara sel volta dengan energi bebas Gibbs atau elektrokimia lah. Oke, jadi di sini kita disuruh mencari energi bebas Gibbs yang dihasilkan dari reaksi oksidasi AU. Oke, sebelumnya kita itu punya data ini nih. Diketahui potensial reduksi standar sebagai berikut. Jadi ada dua reaksi. Reaksi yang pertama adalah NO3- plus 4H plus 3 elektron menjadi NO plus 2H2O dengan E0-nya adalah minus 0,96 volt. Terus AU3+, reaksi yang keduanya AU3+ plus 3 elektron menjadi AU. Jadi dua-duanya ini adalah reaksi reduksi karena memang di sini udah dikasih tahu potensial reduksi ya, berarti reaksinya reaksi reduksi dan juga bisa dilihat dari elektronnya. Elektronnya ini kan di sebelah kiri tanda panah ya, berarti dia adalah reaksi reduksi atau penangkapan elektron. Oke, terus disuruh mencari energi bebas Gibbs pada saat AU mengalami reduksi. Nah, AU mengalami oksidasi. Nah, ini berarti kan beda ya. Di sini AU mengalami reduksi. Terus kita disuruh mencari energi bebas Gibbs ketika AU mengalami oksidasi. Nah, rumusnya yang ini nih teman-teman. Jadi delta G sama dengan minus NFE ya. N dikali F dikali E. Jadi N di sini itu adalah jumlah jumlah elektron ya, jumlah elektron yang terlibat. Berapa jumlahnya elektronnya gitu di reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Terus F itu ya ini konstanta Faraday 96.500 C per mol. Lalu yang E ini adalah E0 sel. Ya, E0 sel itu E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Oke, udah kita bahas dulu langsung. Jadi langkah pertamanya itu memang mencari komponen-komponen ini, komponen N, F, dan E ya. Karena F-nya udah diketahui, berarti kita harus nyari N sama E dulu. Jadi untuk mencari N ya, jadi untuk mencari E0 sel, kan tadi aku bilang ya, rumusnya itu E0 yang mengalami reduksi dikurangi E0 yang mengalami oksidasi. Nah, reaksi ini kan pertama reaksi 1 dan reaksi 2 ini kan awalnya reaksi reduksi semua. Tapi di soalnya kan AU jadinya diubah menjadi oksidasi ya. Sehingga yang pertama ini tetap reaksinya reduksi karena tidak ada perubahan. Yang kedua, AU itu mengalami reaksi oksidasi gitu ya. Oke, jadi kalau misal reaksi oksidasi udah nggak kayak gini lagi. Reaksinya harusnya ya AU menjadi AU3 plus 3 elektron. Gini reaksinya ya. Cuma kalau kita pakai rumus ini E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi, E0 yang dimasukkan nanti ya udah ini aja, nggak perlu dibalik-balik tandanya meskipun dia mengalami oksidasi. Ya, perhatikan itu, kadang ada yang salah nih. Jadi kalau misal kita pakai rumus ini lebih enak, nggak usah dibalik-balik, E0-nya itu udah ini aja yang tinggal dimasukkan. Jadi kalau misal di sini dia mintanya E0 reduksi, berarti reduksi dulu yang dimasukkan, berarti minus 0,96 volt dikurangi E0 oksidasinya plus 1,52, berarti minus 1 gini ya, aku kurangin aja 1,52 volt gini. Udah minus sama minus berarti hasilnya min 84, berarti minus 2,48 volt. Nah, ketemu nih E0 selnya itu minus 2,48 volt. Nah, untuk N itu kan jumlah elektron yang terlibat. Tadi jumlah elektron yang terlibat itu berarti kita lihat elektronnya. Nah, di reaksi 1 sama reaksi 2, ini reaksinya ternyata udah setara, teman-teman. Setara itu gimana? Jadi setara itu jumlah unsur di kiri sama di kanan sama, jumlah muatan di kiri sama di kanan juga udah sama. Ini juga sama kan? Kita bisa lihat di sini AU jumlahnya sama-sama 1, yang ini muatannya yang di kiri 0, yang di kanan juga 0 kan? Dari 3 plus sama min 1 kali 3 min 3. Berarti 3 plus sama min 3 kan 0 ya, berarti udah sama. Nah, berarti jumlah elektron yang terlibat itu ya 3, karena di reaksi 1 3, di reaksi 2 juga 3 gitu. Ya udah, berarti kita udah nemu semua nih N, F sama E, tinggal kita cari aja. Berarti
energi bebas Gibbsnya sama dengan minus N dikali F dikali E. Gini ya. Berarti minus N-nya tadi 3 dikali F itu Faraday-nya 96.500 dikali E-nya minus 2,48. Gini ya. Oke, terus minus dikali minus kan pastinya plus ya. Plus ini tinggal kamu jumlahkan. Jadinya kamu kali ya maksudnya. Ini 717.960. Nah, satuannya joule per mol ya. Ini masih joule per mol. Lalu di pilihannya ini kan satuannya kilojoule semua ya, kilojoule, kilojoule, kilojoule. Berarti kita harus harus rubah dia dari joule ke kilojoule. Nah, joule ke kilojoule itu dibagi 1000. Berarti ini hasilnya ini dibagi 1000 sehingga menjadi 717,96 kilojoule per mol gitu teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang jawaban yang tepat adalah yang C. Minus ya. Kalau yang 2 itu minus. Jadi jawabannya kan tadi plus. Berarti jawabannya yang C. Plus 717,96 kilojoule per mol. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan untuk soal simak ukir elektrokimia kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.